Iya, di presentasi ini saya akan menjelaskan tentang logistic regression dalam Python. Sebelumnya, untuk membedakan linear dan logistic regression, jadi linear regression ini digunakan untuk mengestimasi target yang nilainya continuous, seperti harga rumah, harga mobil. Sedangkan kalau logistic regression ini digunakan untuk mengestimasi target yang nilainya pasti gitu, 1 dan 0. Atau dalam contoh ini berlangganan atau tidak berlangganan provider telekomunikasi. Kita mulai aja dari programmingnya. Langkah pertama, seperti biasa, memasukkan library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan dalam programming logistic regression ini, dalam contoh ini adalah yang pertama Pandas, lalu PyLab, NumPy, SciPy-Optimize, sklearn atau scikit-learn, dan Matplotlib. Langkah selanjutnya adalah memasukkan dataset churn data, yaitu dataset tentang pelanggan suatu provider telekomunikasi yang tetap berlangganan atau berhenti berlangganan. Untuk memasukkan datasetnya menggunakan sintaks tanda seru, wget, dan memasukkan alamat website dataset tersebut berada. Seperti yang terlihat pada contoh. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah melaut dataset yang berbentuk file CSV menggunakan fungsi dari library Pandas, yaitu pd.read_csv, dan menampilkannya dengan sintak churn_df.head buka kurung tutup kurung untuk melihat isi dari dataset tersebut. Seperti terlihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah tahap preprocessing data. Jadi kita akan menampilkan baris dan kolom menggunakan sintaks SEP. Jadi kalau baris itu SEP 0, kolom itu SEP 1. Lalu untuk menampilkan nama dari kolom menggunakan sintaks columns.value. Hasilnya. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan sumbu X dan Y menggunakan sintaks sArray. Setelah didefinisikan, maka nilai dari X dinormalize menggunakan sintaks preprocessing standar scalar buka kurung tutup kurung .fig dalam kurung X .transform dalam kurung X. Jadi fungsi normalis ini untuk menyamakan skala dari nilai-nilai dari dataset tersebut. Setelah dinormalize, maka langkah selanjutnya adalah membagi dataset tersebut menjadi 2, yaitu data untuk training dari machine learning-nya, dan untuk mengetes hasilnya. Di dalam program ini, kita membagi datanya menjadi 80/20, yaitu data untuk trainingnya 80 data, dan data untuk tesnya 20 data. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Rausan Fikri. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan modelingnya menggunakan logistic regression with scikit-learn. Kita import fungsinya dari sklearn, linear model, logistic regression, lalu import juga confusion matrix-nya. Dan kita masukkan
extend dan net trend-nya ke dalam model logistic regression. Setelah itu, kita bisa melihat prediksi dari targetnya dengan fungsi lr.predict dalam kurung x_test. Lalu yang ini ada probabilitasnya dengan fungsi predict_proba. Selanjutnya untuk Jakarta Index kita masukkan juga fungsinya dari modul Scalene Matrix, yaitu Jakarta Similarity Score untuk melihat skor dari Jakarta Index-nya. Saya lihat hasilnya adalah 0,75. Setelah Jakarta Index, masukkan confusion matrix sama dari dalam fungsi yang dalam modul Scalene Matrix juga. Lalu compute confusion matrix dengan fungsi set print option dengan precision sebesar 2. Lalu kita plot confusion matrix-nya dengan plot.figure plot confusion matrix. Ini sama ya nilainya dengan yang ini. Ini hanya buat gambarannya. Setelah itu kita buat classification report-nya dengan fungsi print classification report dari targetnya, yaitu ya test dan lihat. Lalu untuk fungsi log loss-nya diambil dari modul Scalene Matrix. Log loss sebesar 0,6017. Nah, ini untuk pelatihannya ya, dengan mencari log loss tapi dengan berbeda solver dan regulation. Di sini saya mencoba regulasinya 0,01, solvernya SID. Log loss sebesar 0,61. Sekian, terima kasih.